kabar mengejutkan datang dari pernyataan Rismon Hasyolan Sianipar menyebut Yusuf Kala terlibat dan ikut mendanai kasus ijazah Pak Jokowi dalam pernyataan yang disampaikan pada live channel YouTube. Saya Rismon Hasyolan Sianipar dengan ini menyampaikan bahwa ada pejabat elit di balik tuduhan kasus ijazah Pak Jokowi, di mana Yusuf Kala ikut terlibat mendanai Roy Suryo dan Tifa kurang lebih 5 miliar, dan saya ikut menyaksikan pertemuan tersebut. Jadi jangan lagi kita terpancing Bapak Ibu, dan jangan kita dibenturkan dengan Presiden Jokowi. Akar permasalahan bangsa ini adalah ambisi politik Yusuf Kala. Media tersebar berita berdasarkan keterangan kurang kutip Saudara Rismon Sianipar bahwa saya mendanai Roy Suryo dan kawan-kawannya sebesar 5 miliar untuk mempersoalkan soal ijazah Jokowi. Itu juga seperti yang dalam saya baca. Saya katakan itu pas yakin tidak benar. Saya tidak pernah kenal pun Rismon itu, apapun ketemu dia pernah. Roy karena dia bekas menteri ya saya kenal. Ya, saya kenal. Tapi yang lainnya tidak. Ya kalau memang begitu ya di mana dan kapan. Ya, karena ini sudah tersebar. Jadi saya ingin katakan karena itulah maka pengacara saudara di sini itu mewakili saya untuk melaporkan ke Barreskrim saudara Rismon. 11.000 triliun persen ya setuju atas pernyataan Pak JK atau Pak Yusuf Kala yang tadi disampaikan di kediaman beliau di Brawijaya untuk melaporkan si Omon atas tuduhan bahwa Pak JK terlibat ataupun memberikan dana atau memberikan biaya miliaran rupiah ya terhadap kasus 99% ijazah palsu ya. Kenapa ini saya sampaikan ya? Karena ini tidak hanya rumor tapi sudah menjadi berita ya. Jadi ini ada berita resmi yang saya lihat melalui salah satu media mainstream TV nasional ya bahwa haram bagi Pak JK untuk kemudian melakukan itu. Jadi Pak JK membantah sudah terlibat dan mendanai saya. Jadi beliau mengatakan haram bagi saya untuk berbuat seperti itu. Dan terima kasih Pak JK karena Bapak telah menyebut saya juga ya sebagai salah satu anak buah ya Bapak selaku menteri saya gitu. Ya, meskipun sebenarnya tidak secara persis ya pada Kabinet Indonesia Bersatu saya berada di bawah Pak JK langsung. Karena kalau Pak JK itu ada pada pemerintahan Kabinet Indonesia Bersatu tahun 2004 sampai 2009, saya ada pada Kabinet Indonesia Bersatu yang kedua, yaitu pada saya masuk di kabinet itu menjadi Menteri Pemuda dan Olahraga pada tahun 2012 akhir ya, saya masuk 2013 sampai dengan 2014. Jadi di akhir pemerintahan Pak SBY Budiono. Tapi saya hormat kepada Pak JK. Bapak tetap sebagai pimpinan saya dan Bapak sebagai seorang yang sangat saya hormati, dan beberapa kali saya juga mendapatkan support dan saya juga hormat kepada statement-statement Bapak. Nah, meskipun demikian, saya ingin sampaikan kepada semua masyarakat ya bahwa bahwa apa yang ini tadi nggak apa-apa. Tadi saya masukkan yang namanya alutsista. Apa itu alutsista? Alat utama sistem ketampanan. Nah, ini penting ya gitu. Jadi biar orang tadi sistemnya kelihatan, itu penting alutsista. Nah, kembali pada statement 11.000 triliun persen saya dukung Pak JK. Karena apa? Saya juga kemarin sampaikan dalam statement sebelumnya, meskipun saya percaya bahwa statement si Omon ini ya, jadi si Omon yang tentang adanya nama Pak JK ya, dan itu diglorifikasi dengan sangat jahat. Saya bilang diglorifikasi dengan sangat jahat oleh para termul ya, apalagi yang tergabung dalam Ceboker Nusantara. Siapa itu Ceboker Nusantara? Yaitu yang barusan ulang tahun kemarin di Oslo ya, yang malah dengan sangat
konyolnya, dengan sangat kampungannya, didukung langsung oleh bekas presiden itu, ya presiden bekas itu, yang itu menyatakan bahwa oh ini saya dukung orang-orang ini untuk kemudian meluruskan hoax. Meluruskan apa? Justru mereka-mereka itu yang kemudian mengglorifikasi hoax ya. Media tersebar berita berdasarkan keterangan dalam kutip Saudara Rismon Sianipar bahwa saya mendanai Roy Suryo dan kawan-kawannya sebesar 5 miliar untuk mempersoalkan soal ijazah Jokowi. Itu juga seperti yang dalam saya baca. Saya katakan itu pas yakin tidak benar. Saya tidak pernah kenal pun Rismon itu, apapun ketemu dia pernah. Roy karena dia bekas menteri saya kenal. Ya, saya kenal. Tapi yang lainnya tidak. Ya kalau memang begitu ya di mana dan kapan? Ya, karena ini sudah tersebar. Jadi saya ingin katakan karena itulah maka besok pengacara saudara hadis ini itu mewakili saya untuk melaporkan ke Baris-Krim saudara Rismon untuk mencari kebenaran, menyetap kebenaran bahwa apa yang dikatakan itu adalah tidak benar. Saya tidak pernah terlibat dalam hal tersebut dan tidak pernah membantu atau apapun dengan cara apapun Roy Suryo dan Rismon itu, apalagi pernah ketemu. Kalau memang pada ketemu di mana, kapan? Itu. Jadi itu yang saya ingin sampaikan. Di samping itu, saya juga ingin sampaikan bahwa pertemuan-pertemuan di sini pada bulan Ramadan yang lalu itu sama sekali saya tidak undang dan mereka teman-teman itu datang atas kemauan sendiri untuk menyampaikan aspirasi dan saran, dan mereka itu teman-teman itu sebagian besar orang akademisi, orang universitas, akademisi dan profesional, tidak ada orang partai dan sebagainya apapun, semua profesional dan akademisi, profesor dengan niat baik untuk memberikan saran kebijakan kepada Pak Presiden. Sama sekali tidak ada apa dalam pembicaraan itu. Ini kan terbuka kan pembicaraan itu. Ada sebagian hadir kan? Di situ terbuka semua sekali. Silakan. Itu hanya saran untuk kebijakan. Dan itu untuk Bapak Presiden. Ya, Bapak Presiden. Dan karena itu kita harus mengambil kesimpulan-kesimpulan, dan saya sudah sampaikan itu kepada Bapak Presiden ya, karena memang niatnya untuk menyampaikan saran seperti ini. Beberapa halaman ini, beberapa halaman kali ya. 6 halaman, baik ekonomi, mengenai diplomasi, mengenai pemerintah daerah, mengenai sistem pemerintahan, keadaan sekarang, itu semua dalam saran untuk Bapak Presiden sebagai warga negara dalam negara demokrasi. Itu kita semua wajib atau ingin menyampaikan secara demokrasi, secara demokrat, hal-hal yang menurut pengalaman. Saya ini 20 tahun di pemerintahan dan semua juga ada bekas dubes, bekas menteri. Itu semua mempunyai pengalaman memberikan saran-saran yang baik dalam menghadapi yang situasi yang kritis ini. Dan sudah saya sampaikan lewat kantor Bapak Presiden. Nah, ini buktinya.
Kalau belajar. Jadi sudah diterima oleh kantor beliau bahwa itu sudah dibaca, mudah-mudahan sudah dibaca. Jadi ini terbuka dan memang niatnya untuk memberikan saran, bukan niatnya untuk seperti ingin menjatuhkan atau tidak sama sekali. Ini saran tentang pada situasi. Pada waktu nanti kalau sudah ada ini hanya diberikan kepada 2 orang, dan kedua itu saya berikan kepada Menko Perekonomian, karena ini juga menyangkut masalah ekonomi. Jadi ini tanda terima dari kantor Pak Menko. Beliau sudah sampaikan ke saya, sudah membacanya. Jadi ini suatu niat baik untuk memberikan saran dan pendapat sebagai warga negara, karena apabila negara ini sulit semua kena, karena itu supaya tidak kena maka diberikan saran bagaimana pendapat para ekonom, para kooperatif, para profesional, dan itu yang sebenarnya ingin sampaikan sampai tadi, bahwa besok ini pengacara akan menyampaikan wakil saya menyampaikan keberatan untuk Barreskrim kepada Surat Rizwan atas ungkapannya, keterangannya yang mengatakan bahwa saya mendanai, dan pada saat itu dihadir katanya dihadir. Malah saya tidak kenal sama sekali mereka semua, terkecuali karena bekas menteri masih saya kenal. Nah, itulah 2 hal yang saya ingin sampaikan.